Ini juga sangat-sangat subur luar biasa. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kawan-kawan, saya berada di kebun tanaman cabai. Nah, ini merupakan tanaman cabai rawit di lahan ketiga kawan-kawan. Karena di lahan pertama tanamannya sudah berbuah, begitu juga dengan lahan kedua sudah berbuah, sudah cukup subur. Nah, di lahan ketiga ini yang kita tanam, memang kita dulunya tumpang sari dengan tanaman timun. Nah, tiang-tiangnya masih ada seperti ini kawan-kawan. Nah, di dalam tumpang sari itu memang dulu sempat mendapatkan kendala yang cukup serius. Artinya tanamannya kurus, kerdil. Tetapi setelah kita membersihkan tanaman timunnya dan kita merawat ulang tanaman cabenya sehingga sangat subur seperti ini kawan-kawan. Bisa dilihat. Nah, tentunya kawan-kawan, kita sebagai petani harus mempunyai teknik atau cara khususnya di dalam perawatan. Nah, walaupun tanaman pada mulanya kurus, kerdil, kita harus peka, harus paham tentang kebutuhan nutrisi tanaman itu sendiri, sehingga bisa menghasilkan tanaman yang menjadi subur, hijau seperti ini. Sangat bagus sekali jadinya setelah kita melakukan perawatan, pemberian nutrisi yang tepat guna dan tepat sasaran. Ini kondisi tanaman cabai rawit kita kawan-kawan yang di lahan ketiga seperti saya katakan tadi. Batangnya belum begitu besar ini kawan-kawan, tetapi cabangnya cukup banyak. Ini ada beberapa, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita pelihara semua, kita tidak melakukan perampelan. Biar dia akan semakin rimbun. Karena ini sekarang ini cuaca panas kawan-kawan, kita memelihara walaupun rapat dia tidak menjadi masalah. Jadi sangat subur sekali ini tanamannya. Karena kemarin seperti saya sampaikan tadi, dulunya memang mengalami kendala, yaitu tanaman kerdil. Itu disebabkan karena kita tidak melakukan perawatan. Karena tumpang sari dengan timun kawan-kawan, otomatis kita hanya sekedar menanam saja cabai ini, tidak dirawat sama sekali. Tetapi setelah kita bersihkan tanaman timun, kita melakukan perawatan ulang, yaitu dengan cara melakukan sterilisasi lahan, melakukan pengocoran di setiap lubang tanam ini dengan asam humat, bakteri trichoderma, dan silika karbon. Nah, dosis yang saya pakai waktu itu adalah untuk takaran 20 liter air, kita pakai 3 sendok makan masing-masing kawan-kawan. Nah, setelah kita melakukan pengocoran dengan bakteri trichoderma, asam humat, dan silika karbon, 5 hari kemudian, 5 hari berikutnya kita juga melakukan pengocoran pada setiap lubang tanam ini dengan menggunakan suplemen tanaman atau nutrisi, yaitu asam amino dan fosfat cair. Nah, asam amino yang kita gunakan itu pada waktu mereknya adalah Vigorin, sedangkan fosfat cair kita gunakan merek Mordenful kawan-kawan. Nah, dosis yang saya pakai adalah untuk 14 liter air kita pakai 3 tutupnya masing-masing dan dikocor pada setiap lubang tanam ini kawan-kawan. Sehingga tanamannya sudah sangat subur seperti ini kondisinya sekarang. Jadi boleh dikatakan asam amino itu merupakan amunisi yang wajib dimiliki oleh para petani khususnya di musim kemarau seperti sekarang. Karena sangat bagus sekali untuk mengatasi namanya tanaman stres. Jadi kawan-kawan bisa bayangkan, kalau tanaman yang dulunya ditumpang sari dengan tanaman timun, otomatis nutrisinya tidak kebagian dan juga tanaman cabenya tertutup kawan-kawan, sehingga perkembangannya tidak menjadi normal seperti tanaman pada umumnya. Nah, ini cabangnya sudah cukup banyak sekali nih kawan-kawan. Sudah besar-besar dan ini sudah memasuki fase generatif atau fase pembuahan dan pembungaan. Jadi bunganya sangat-sangat tebal seperti ini. Itulah efek pemberian daripada asam amino dan fosfat.
Jadi tanamannya sangat sehat, sangat subur seperti ini. Ini bahkan sudah ada buah-buah seperti ini. Ini juga sangat-sangat subur luar biasa. Nah, ini di sampingnya kawan-kawan kita sudah melakukan pengolahan lahan juga kawan-kawan. Nah, ini kita tinggal memasang mulsa. Nanti ini kita rencananya juga menanam cabai rawit. Tetapi yang di sini kita tanam cabai rawit ori kawan-kawan. Itu rencananya yang akan kita tanam. Kita sudah buatkan bibit. Nah, sekarang ini rencananya memang hanya tinggal masang mulsa. Kita sudah pengolahan lahan sudah didiamkan selama 1 minggu. Nah, kebetulan kemarin sudah ada hujan juga kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya lakukan, semoga apa yang saya bagikan kepada kawan-kawan, cara perawatan tanaman cabai. Jadi kuncinya adalah kalau tanaman cabai tumbuhnya tidak sempurna atau tidak stabil seperti pada umumnya, dalam arti kata kurus atau kerdil, jadi kocorlah dengan asam amino dan dimix dengan fosfat, itu akan tumbuhnya akan menjadi normal kembali. Nah itu kawan-kawan. Semoga kita ke depan menjadi sukses sama-sama kawan-kawan.